Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abiyu Ahmad Alawi dengan NIM 68 2020 090. Di sini saya akan mempresentasikan tentang presentasi ilmiah. Pada bagian pertama, saya akan menyebutkan isi dari cara pembuatan presentasi, mau di Google Slide atau PowerPoint atau aplikasi presentasi lainnya. Poin pertama adalah mengenai slide, nanti kita bahas. Lalu pada poin kedua juga adalah font. Pada poin ketiga adalah inti, disusul oleh warna, lalu bahasa atau ejaan. Lalu poin yang terakhir adalah tema. Pada poin pertama adalah slide. Kita membahas slide karena kebanyakan dari kita menggunakan slide yang relatif banyak. Sebenarnya presentasi yang baik itu tidak memerlukan slide yang banyak, tapi presentasi yang baik itu hanya memerlukan keefektifan dalam penyampaiannya. Jika kita ingin presentasi kita menjadi efektif, kita harus meminimalkan slide kita. Meminimalkan slide adalah cara agar audiens tidak bosan juga dengan materi kita. Jadi audiens tidak teralihkan perhatiannya dengan yang lain, sehingga materi yang kita sampaikan itu tidak sia-sia. Untuk fonts, kita harus bisa memilih font yang baik. Kita harus bisa memilih font yang jelas, kita juga harus bisa memilih font yang tepat. Agar audiens tidak kesulitan dalam membaca presentasi kita. Hindari penggunaan font yang rapat seperti Arial, karena hal tersebut akan membuat audiens menjadi terfokuskan kepada teks daripada kita. Lalu pada bagian 3 adalah inti. Presentasi yang baik itu tidak perlu menggunakan kata-kata yang panjang dan lebar, tidak perlu menggunakan kalimat yang panjang dan lebar pada layar presentasi. Kita bisa menggunakan kalimat yang singkat atau kita bisa menggunakan poin-poin saja. Karena menggunakan kalimat yang panjang dan lebar itu akan memperlambat presentasi kita dan akan membuat audiens kita menjadi bosan terhadap presentasi kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kalimat yang singkat untuk mendeskripsikan sesuatu yang ada di layar presentasi atau menggunakan poin-poin saja. Lalu pada bagian 4 adalah pewarnaan. Agar audiens dapat membaca layar presentasi kita dengan mudah, dengan jelas, kita harus menggunakan warna teks dan warna background yang sangat kontras. Seperti misalnya di sebelah kiri saya menggunakan background yang cerah dan menggunakan warna teks yang gelap. Dan di sebelah kanan sebaliknya, saya menggunakan background yang gelap dan warna yang cerah seperti kuning dan putih sebagai warna teks. Lalu pada bahasa dan ejaan kita harus menggunakan ejaan yang benar. Kita harus menggunakan tata bahasa yang benar untuk mendapat rasa hormat dari para audiens. Lalu poin terakhir, kita harus menggunakan tema atau desain yang menarik dan konsisten. Karena desain itu dapat menarik perhatian para audiens, desain itu juga dapat membuat nyaman para audiens. Oleh karena itu, kita harus menggunakan desain yang menarik dan konsisten. Lalu di sini saya akan menyampaikan tujuan dari berpresentasi. Tujuan dari berpresentasi yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Seperti contohnya saya tadi menyampaikan informasi tentang bagaimana cara berpresentasi dengan baik dan bagaimana cara membuat presentasi dengan baik. Lalu pada poin kedua adalah untuk mempromosikan suatu jasa maupun produk. Di sini saya berikan contoh seperti misal ada sebuah toko roti yang ingin memamerkan produk-produknya dengan cara berpresentasi. Pada poin ketiga adalah untuk memotivasi para audiens. Kita di sini bisa memamerkan produk kita bisa memamerkan proyek kita. Lalu kita dengan cara berpresentasi, kita mempresentasikan produk kita mempresentasikan proyek kita kepada para audiens sehingga audiens memiliki ide untuk melakukan hal yang sama, untuk memiliki proyek yang sama. Lalu pada bagian terakhir adalah untuk memperkenalkan diri.
kita bisa memperkenalkan diri kita dengan cara berpresentasi. Dalam file presentasi tersebut kita bisa memasukkan data diri, biodata, lalu seperti resume atau hasil pekerjaan kita sebelumnya, portofolio, dan lain-lainnya. Lalu yang berikutnya adalah manfaat dari berpresentasi. Manfaat dari berpresentasi yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi jika kita sudah sering melakukan presentasi atau melakukan pidato di tempat umum, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua, mudah dipahami karena di presentasi ini kita hanya perlu menyampaikan inti-inti saja. Lalu di bagian yang ketiga kita mendapat review kembali, seperti misal saya membutuhkan ide untuk berpresentasi. Nah, saya bisa membuka file presentasi-presentasi sebelumnya untuk mendapatkan ide dari situ. Lalu pada bagian yang keempat adalah memberikan kesan profesional. Presentasi memberikan kesan profesional karena saat berpresentasi kita mengubah cara bahasa kita menggunakan gerakan badan dan semacamnya. Pada bagian yang kelima adalah memperdalam penggunaan kosakata. Kembali ke poin keempat, presentasi memberikan kesan profesional. Nah, kesan profesional di situ kita bisa menggunakan bahasa formal. Nah, dengan itu kita dapat memperdalam penggunaan kosakata kita. Lalu, cara melakukan presentasi yang baik, kita bisa memulai dengan pembukaan yang menarik. Seperti misalnya, saya memperkenalkan diri dengan cara yang heboh atau menyambut para audiens atau mungkin menyapa para audiens dan menanyakan kabar kepada para audiens dan semacamnya. Lalu pada poin yang kedua, cara melakukan presentasi itu kita harus dapat menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan jelas. Jika kita menyampaikan informasi secara panjang dan lebar, itu akan membuat audiens kita bosan dan kebingungan informasi apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita harus bisa menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan jelas agar audiens paham dan fokus apa yang kita sampaikan. Dan poin ketiga, kita harus bersikap rileks, kita harus tenang, dan kita harus menguasai materi. 3 poin tersebut agar kita dapat meyakinkan audiens bahwa materi yang kita berikan atau produk yang kita perkenalkan atau produk yang kita pamerkan itu bukan produk yang biasa atau bukan materi yang biasa. Oleh karena itu, kita harus bersikap rileks dan tenang. Lalu, pada bagian ini saya akan menjelaskan dan memberikan tips melakukan presentasi. Yang pertama, kita harus menenangkan diri kita. Seperti misalnya di suatu kelas diadakan presentasi per kelompok. Nah, di situ dilakukan presentasi secara bergilir. Kita memiliki waktu yang cukup untuk menenangkan diri kita, seperti kita mengatur napas. Dengan mengatur napas, kita sebenarnya sudah membuat diri kita menjadi lebih tenang dari sebelumnya, dan kita akan mengatur detak jantung lebih stabil. Lalu pada bagian yang kedua, kita harus fokus dengan kebutuhan audiens kita. Jadi, saat kita berpresentasi, kita harus mengingat apa saja sih yang audiens kita butuhkan dan apa saja sih audiens yang ingin mau gitu. Lalu pada bagian yang ketiga, kita harus melakukan kontak mata dengan audiens. Karena dengan melakukan kontak mata, kita sebenarnya sudah membangun hubungan, sehingga audiens akan terfokus kepada kita dan audiens akan terfokus kepada materi yang kita sampaikan. Jika kita tidak melakukan kontak mata, kita akan gagal dalam mendapatkan hubungan dengan audiens.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.